Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zahra, biasa dipanggil Rara, dengan NIM 2310913220028 dari Program Sarjana Keperawatan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pentingnya Kesehatan Mental pada Remaja, terutama mahasiswa atau mahasiswi Indonesia. Link tautan esainya sudah saya taruh di deskripsi. Selamat menyaksikan. Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa catatan kasus bunuh diri di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 tercatat 826 kasus bunuh diri, meningkat 6,37% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencatat 772 kasus. Selain itu, catatan bunuh diri di Indonesia juga relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rekor kasus terbanyak Singapura sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 476 korban. Namun catatan untuk tahun 2023 masih dalam proses validasi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental khususnya terkait dengan kasus bunuh diri merupakan isu yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Banyaknya kasus bunuh diri di Indonesia dipicu oleh gangguan kesehatan mental yang beragam, seperti kekerasan berbasis gender, perundungan, kekerasan cyber, penyakit sulit disembuhkan, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Mahasiswa keperawatan dapat mempelajari tentang kesehatan mental dan memberikan dukungan dan juga perawatan kepada individu yang mengalami masalah kesehatan mental, termasuk individu yang beresiko melakukan bunuh diri. Selain itu, mahasiswa keperawatan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan mencegah kasus bunuh diri dengan memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental, khususnya terkait dengan kasus bunuh diri, merupakan isu yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, dan juga belajar dengan baik, bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental adalah hak asasi manusia yang mendasar dan penting untuk pengembangan pribadi, komunitas, dan sosial ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan isu yang penting dan perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat serta secara menyeluruh. Pentingnya persiapan remaja sebagai generasi penerus bangsa untuk menjadi manusia yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Paragraf tersebut juga menekankan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan juga psikis. Selain itu, paragraf tersebut juga menyoroti bahwa berbagai perubahan yang terjadi pada remaja dapat menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu perkembangan mereka di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan remaja menjadi sangat penting. Gangguan kesehatan mental pada usia remaja dan dewasa muda dapat memicu tindakan bunuh diri. Paragraf tersebut juga menyebutkan jenis-jenis gangguan mental yang rentan dialami oleh para remaja. Yang pertama, gangguan emosi, masalah perilaku, gangguan makan, dan juga psikosis. Pentingnya pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan mental remaja, serta perlunya upaya pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental pada kelompok usia ini. Yang kedua, yaitu masalah perilaku atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dapat menjadi salah satu jenis gangguan mental yang dialami oleh remaja. Gangguan perilaku dapat ditandai dengan perilaku merusak atau menentang, serta kesulitan fokus. Perhatian terhadap kesehatan mental remaja termasuk gangguan perilaku menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindakan bunuh diri dan juga memastikan kesejahteraan mental si remaja. Yang ketiga yaitu gangguan makan, seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan yang ditandai dengan membatasi kalori atau makan yang berlebihan, dapat menjadi salah satu jenis gangguan mental yang dialami oleh remaja.
Pentingnya pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan mental remaja, serta perlunya upaya pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental pada kelompok remaja ini. Yang keempat adalah psikosis. Psikosis dapat menjadi salah satu jenis gangguan mental yang dialami oleh remaja. Gejala psikosis dapat berupa halusinasi atau juga delusi yang dapat mengganggu kemampuan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi kegiatannya. Pentingnya pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan mental remaja, serta perlunya upaya pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental pada kelompok usia ini. Yang kelima, yaitu gangguan kesehatan mental pada remaja seperti psikosis, gangguan makan, dan masalah perilaku. Dapat meningkatkan risiko tindakan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Faktor risiko seperti penggunaan alkohol yang berbahaya, pelecehan di masa kanak-kanak, hambatan dalam mengakses perawatan mental, dan tekanan dari media sosial juga dapat memicu perilaku bunuh diri pada remaja. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan perhatian terhadap kesehatan mental remaja serta perlunya upaya pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental pada kelompok usia ini. Para remaja juga rentan mengambil banyak resiko, seperti risiko melakukan hubungan seksual dini, merokok, minum alkohol, hingga penyalahgunaan narkoba. Tindakan kekerasan adalah perilaku pengambilan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian pendidikan, cedera, keterlibatan dengan kejahatan, hingga kematian. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu tingginya kasus bunuh diri pada remaja, seperti faktor psikologis, lingkungan sosial, biologis, dan keluarga. Untuk mencegahnya, penting untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental dan memberikan dukungan serta perawatan kepada individu yang mengalami masalah kesehatan mental, termasuk yang beresiko melakukan bunuh diri. Tingginya angka kasus bunuh diri di Indonesia memerlukan upaya pencegahan yang serius. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kasus bunuh diri di Indonesia, terutama pada remaja dan mahasiswa, salah satunya mungkin dengan meningkatkan kesadaran akan peningkatan kesehatan mental dan memberikan dukungan dan perawatan kepada individu yang mengalami masalah kesehatan mental, termasuk individu yang beresiko melakukan bunuh diri. Selanjutnya, mungkin bisa menghilangkan stigma dan tabu seputar kesehatan mental yang dapat menghambat upaya pencegahan bunuh diri. Lalu, bisa dengan meningkatkan keberpihakan regulasi dan mendesain strategi pencegahan bunuh diri di kalangan nasional. Dan 4, menyelesaikan sistem pencatatan bunuh diri nasional melalui unit dalam tubuh Kementerian Kesehatan seperti Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Direktorat. Yang kelima, yaitu mengenai tanda-tanda seseorang yang beresiko melakukan bunuh diri dan memberikan dukungan moral dan juga mental. Yang terakhir, yaitu melakukan pendekatan spesifik dalam upaya pencegahan bunuh diri. Pentingnya upaya-upaya untuk mengurangi angka kasus bunuh diri di Indonesia serta meningkatkan kesehatan mental masyarakat, terutama pada remaja dan mahasiswa. Paragraf ini juga menekankan bahwa kesehatan mental memiliki peran krusial dalam kehidupan individu dan bahwa masih banyak penderita gangguan mental di Indonesia yang tidak mendapatkan penanganan medis yang layak. Oleh karena itu, disadari pentingnya kesadaran akan kesehatan mental dan perlunya cara yang tepat untuk menangani kondisi kesehatan tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.